adik-adik, apa kabarnya semuanya? Wah, tentu luar biasa karena hari ini kita bertemu lagi di IMPA Immanuel Malang 1 November 2020. Yeay! Nah, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik dipersiapkan dulu ya Alkitab, hati, dan pikirannya. Sudah siap? Kalau sudah siap, coba boleh dong berikan senyuman terbaik untuk semua orang. Wih, ganteng dan cantik sekali. Berarti adik-adik sudah siap nih untuk memulai ibadah. Kalau gitu, yuk kita mulai ibadah kali ini. Selamat beribadah. Oke, karena semuanya sudah siap untuk memulai ibadah, sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Siapa yang tahu lagu ini? Wow, semuanya tahu. Keren. Kalau gitu, yuk kita nyanyi Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengawali ibadah ini dengan berdoa. Untuk itu, adik-adik silakan lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah IMPA hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah. Tuhan kiranya menyertai ibadah ini hingga akhir. Biarlah kami boleh mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Dibaca dulu ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya baik-baik saja dan luar biasa semangat ya. Kak Mega tuh senang sekali karena walaupun kita tidak bisa beribadah bersama di gereja,
Tapi adik-adik masih semangat untuk beribadah bersama melalui YouTube. Keren, kami gak salut sama adik-adik. Ngomong-ngomong tentang beribadah di dalam gereja, jadi ternyata pada zaman dahulu bangsa Yehuda juga pernah merasakan hal yang sama dengan kita. Tidak bisa beribadah di dalam gereja. Kenapa ya, Kak? Apakah zaman dahulu ada virus corona juga? Bukan. Jadi pada zaman dahulu mereka tidak bisa beribadah di gereja karena gerejanya roboh, hancur berkeping-keping. Nah, mereka berjanji untuk memperbaiki hal itu. Karena mereka juga sedih gak bisa beribadah bersama di gereja. Akhirnya mereka sepakat untuk, oke, kita harus membenarkan gereja ini. Kita harus memperbaiki gereja supaya kita bisa beribadah bersama. Tapi yang terjadi apa? Mereka lupa dengan janji mereka. Mereka tidak menyelesaikan perbaikan gereja. Alhasil, banyak yang tidak beribadah bersama di gereja. Hal ini membuat Tuhan itu sedih hatinya. Membuat Tuhan kecewa dan marah dengan bangsa Israel atau bangsa Yehuda karena mereka lupa dengan janji mereka. Untuk itu, Tuhan mau menegur, mau mengingatkan lagi bangsa Yehuda untuk memperbaiki tempat ibadah melalui Nabi Hagai. Nah, waktu itu Nabi Hagai itu mengingatkan bangsa Yehuda untuk mengutamakan perbaikan gereja supaya bisa beribadah bersama. Tapi apa? Bangsa Israel atau bangsa Yehuda malah mementingkan diri mereka sendiri. Ngapain aku benerin gereja? Orang aku juga masih harus memperbaiki rumah. Orang rumahku juga masih berantakan, belum disapu. Gitu kira-kira. Nah, untuk itu Nabi Hagai mengingatkan lagi supaya mereka mengutamakan. Hagai bilang gini, tapi kalian harus mengutamakan Tuhan. Jangan lupa loh dengan janji kalian untuk memperbaiki gereja supaya kita bisa beribadah bersama. Perhatikan ya, gitu katanya Hagai. Nah, pesan Hagai ini juga berlaku untuk kita walaupun jarak waktunya sangat jauh, tapi pesan ini juga berlaku. Juga diberikan kepada kita untuk mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan tuh maksudnya gimana ya, Kak? Mengutamakan Tuhan maksudnya adalah melakukan hal yang benar. Pokoknya kalaupun ada kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya, misalnya pada saat kita bangun pagi, kita itu biasanya ngapain? Ada yang pipis mungkin, ada yang langsung makan, atau ada yang berdoa terlebih dahulu, membaca Alkitab, atau ada juga yang langsung main game. Ya, ini semuanya pilihan, ya kan? Tapi yang benar adalah ketika kita bangun pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita boleh diberi kesempatan untuk bisa menghirup nafas. Karena di dunia ini ada juga loh yang tidak bisa menghirup nafas ketika mereka bangun pagi, tiba-tiba meninggal. Sedih kan? Tapi Tuhan masih mengasihi kita. Dia masih memberikan nafas kehidupan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan di dunia. Baik ya Tuhan ya. Nah, kalau Tuhan sudah sebaik itu, harusnya kita mau ngapain? Ya, mengucap syukur. Ya kan, setelah ternyata kita bisa bangun pagi, kita bangun.
kita langsung ucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, aku masih diberi kesempatan. Tuhan masih memberikan aku nafas kehidupan. Aku bisa menghirup udara, aku bisa melihat orang-orang di dunia, aku bisa melihat papa mama, aku masih bisa melihat mainan-mainan aku. Ya kan? Kita mengucap syukur. Selain itu, juga mengutamakan Tuhan adalah ketika kita juga memprioritaskan atau mengutamakan, memilih Tuhan terlebih dahulu. Misalnya saat kita sedih, biasanya kita ngapain? Biasanya kita langsung bete, langsung nangis misalnya. Nah, mengutamakan Tuhan salah satunya adalah ketika kita sedih, kita juga bercerita ke Tuhan, kita ngadu. Yang pertama-tama kita kasih tahu tuh Tuhan. Tuhan, aku sedang bersedih Tuhan, soalnya aku nggak dapat mainan yang aku pengen. Atau soalnya aku dimarahi mama. Begitu. Terus juga mengutamakan Tuhan tuh gimana sih Kak? Selain itu, misalnya juga saat ini kita misalnya harus beribadah online ya kan? Ibadah PA itu jam 8, hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube. Nah, tapi jam 8 pagi kita sudah bangun, kita sudah berdoa, sudah sarapan. Tapi jam 8 pagi itu kita malah, waktu jam 8 kita malah main game, malah asik nonton TV. Padahal waktunya untuk beribadah. Nah, itu kan pilihan. Mau nonton, mau main game, atau mau beribadah. Karena pada saat ini kita harus beribadah, berarti kita harus memilih yang benar, memilih beribadah. Nah, itu salah satu contoh juga mengutamakan Tuhan, yaitu kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya kan? Nah, untuk itu adik-adik, Kak Mega mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengutamakan Tuhan. Kita mulai dari rajin melakukan ibadah setiap minggu. Nah, Kak Mega gimana caranya tahu ya kalau aku ini ikut ibadah atau enggak? Gampang. Kalau adik-adik mengikuti ibadah, adik-adik bisa kasih jempol setelah mengikuti ibadah. Ya, atau bisa kasih komen. Jadi di bawah tuh bisa nulis kira-kira apa ya yang mau kalian sampaikan di ibadah ini. Itu jadi absensi kita untuk kita memulai ibadah, untuk kita memulai mengutamakan Tuhan. Oke? Atau boleh juga misalnya minta mama untuk absen di grup. Jadi mama papa itu punya grup WhatsApp yang berbicara tentang pekat anak. Nah, di situ juga adik-adik bisa absen di situ. Misalnya, aku hari ini ikut ibadah, terus kamu kasih tahu mama supaya mama kasih tahu di grup bahwa adik-adik sudah melakukan ibadah hari ini. Bisa juga dengan apa? Dengan memberikan foto. Jadi kalian pada saat ibadah, kalian mendokumentasikan. Misalnya minta tolong kakak atau minta tolong papa mama pada saat kalian sedang menikmati ibadah, itu difoto. Atau juga bisa melalui mengerjakan aktivitas. Jadi setelah kalian melakukan aktivitasnya itu difoto. Terus dikirim ke grup lagi. Gitu ya adik-adik. Yuk kita sama-sama, Kak Mega mau mengajak adik-adik semangat untuk mengutamakan Tuhan. Oke? Oke, kalau gitu. Siap ya?
Siap. Good, Kak Mega percaya deh. Pokoknya kalau adik-adik ini, adik-adik yang pintar, anak Tuhan yang cerdas, anak Tuhan yang selalu mengutamakan Tuhan. Oke? Kalau gitu, selamat melakukan rangkaian ibadah selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Firman kali ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan. Salah satunya adalah dengan selalu mengikuti ibadah. Untuk itu, kita mau bernyanyi lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Siapa yang tahu lagu ini? Wah, ternyata semua sudah tahu dan sudah siap untuk bernyanyi bersama. Kalau gitu, yuk sama-sama kita nyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Saatnya aktivitas. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memulai aktivitas? Pasti semuanya sudah tidak sabar kan? Aktivitas kali ini akan disampaikan oleh Kak Selvi. Untuk itu, sama-sama kita panggil ya. Kak Selvi. Shalom, selamat hari Minggu. Aktivitas minggu ini berbeda dari aktivitas sebelum-sebelumnya loh. Nah, minggu ini aktivitasnya adalah gerak dan lagu. Kita mau sama-sama menyanyikan dan juga menggerakkan tubuh kita dengan menyanyikan satu buah lagu, dan Kak Selvi percaya semua pasti tahu lagunya. Lagunya adalah I Love You Jesus. Tahu ya? Nah, nanti direkam di rumah, jangan lupa dikumpulkan. Dan kalau punya kakak dan adik di rumah, boleh diajak juga ya sekalian ya. Jadi boleh gabung, kelas TK, kelas kecil, kelas tanggung, boleh ikut. Bisa? Oke, terima kasih. Ini lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Semangat! I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep
down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Jangan lupa di video dan kumpulkan ya. Selamat hari Minggu. Kita sudah melakukan rangkaian ibadah hari ini. Sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah. Kita mau bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah IMPA. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami memulainya dengan setia beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Seperti biasa, Kakak Layan mengingatkan adik-adik untuk yang pertama, selalu menjaga kesehatan dengan memakan sayur-sayuran, buah, dan juga makanan bergizi. Selain itu, jangan lupa juga untuk tidur teratur ya. Jangan terlalu banyak main, tetapi istirahat secukupnya dan beraktivitas juga secukupnya. Selanjutnya, jangan lupa memakai masker dan selalu cuci tangan. Ini adalah anjuran dari pemerintah untuk kita semua. Dan adik-adik juga harus mematuhi ya, karena adik-adik kan anak yang pintar, jadi harus mengikuti panduan dan protokol pemerintah. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk selalu berdoa. Apapun kondisi sekarang yang kita hadapi, walaupun kita sedih karena tidak bisa bertemu teman, tapi kita harus selalu mengucap syukur karena kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Itu aja pesan dari Kakak Layan. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah PA 1 November 2020. Kalau gitu, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.